Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pada pagi hari ini, kita ingin menyiapkan hati kita bersama-sama yang akan dipimpin oleh Pendeta Helen Aramada Setio Putri dengan tema Terdiam Bersama Kubur yang Sunyi. Sebelum kita mulai, saya ingin membacakan satu ayat pembuka bagi kita semua. Diambil dari Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan 14. Begini bunyinya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mazmur ini begitu indah karena ini mengingatkan kita semua bahwa hanya Dialah yang membentuk kita, menjadikan kita berharga di matanya. Dan Dialah yang menulis hidup Bapak Ibu sekalian dan juga saya. Mari kita sama-sama pujikan, Engkaulah penulis hidupku. Penulis hidupku, kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu. Dengan segenap hatiku mencintai seluruh perbuatanmu, menjadikan hidupku serupa gambaranmu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kau memahami hatiku, hanya Engkau Tuhan, hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu. Ku kasih Engkau, mengasihimu selalu. Dengan segenap hatiku mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mengasihimu selalu. Dengan segenap hatiku mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku, sampai akhir hayat kami Tuhan, sampai akhir hayatku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, benar Engkaulah penulis hidup kami. Dan hanya Engkau yang paling memahami hidup kami Tuhan. Saat ini kami menyiapkan hati kami untuk semakin dibentuk
serupa dengan Engkau. Kiranya hanya Engkau Tuhan yang selalu membimbing kami, menentukan hidup kami, karena rancangan-Mu yang terbaik bagi kami. Rancangan damai sejahtera bagi kami. Inilah hidup kami Tuhan, kami serahkannya dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk diselidiki, diuji dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang membentuk kita agar layak di hadapannya. Kita siapkan hati kita terbuka untuk dibentuk oleh kebenarannya. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jemaat terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Kami akan kembali merenungkan firman Tuhan di Sabtu Sunyi ini. Berkati kami supaya kami boleh bersama-sama membuka hati untuk mendengar sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kemarin kita sudah memperingati Jumat Agung dan esok kita akan memperingati Paskah. Hari ini adalah Sabtu Sunyi di mana kita mau merenungkan apa yang terjadi di hari setelah kematian Tuhan Yesus. Saya akan mendasari dengan firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal yang ke-15 ayat 46. Firman Tuhan mengatakan demikian. Yusuf pun membeli kain lenan. Kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Ketika Tuhan berada di dalam kubur, ketika Tuhan terdiam di dalam kubur yang sunyi, ketika semuanya pun seolah ikut terdiam, tidak ada kata-kata yang terdengar dari sorga, tidak ada sapaan ilahi yang dirasakan oleh umat, tidak ada sapaan khusus yang diterima oleh para murid. Apa yang terjadi di Sabtu Sunyi itu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema untuk Sabtu Sunyi hari ini adalah terdiam bersama kubur yang sunyi. Saudara, adakah saat-saat di dalam kehidupan kita di mana kita merasa Tuhan diam? Perasaan itu juga dirasakan oleh para murid Tuhan Yesus sehari setelah Yesus mati disalibkan. Yang biasanya mereka selalu dengar suara Yesus, kini tidak ada lagi ia bersama mereka.
Melalui banyak cara yang lain pun, Allah seolah tidak berbicara apa-apa. Rasanya Allah pun diam. Itulah Sabtu Sunyi. Maka Sabtu Sunyi bukan hanya tentang hari ini di antara Jumat Agung dan Paskah, tetapi Sabtu Sunyi juga adalah tentang saat-saat di mana kita merasa bingung, ketika semua tampak tidak pasti, ketika kita berpikir sekarang harus berbuat apa, saat semua hening, saat kita mencoba untuk sekuat tenaga mendengar suara Tuhan, tapi belum mendapat petunjuk apa-apa. Saat kita mencoba sekuat tenaga untuk menyatukan kepingan-kepingan puzzle harapan kita. Seperti para murid Tuhan Yesus itu. Tetapi kita tidak mendapati jawab apa-apa. Kok begini kenyataannya? Padahal beda yang kita harapkan. Mungkin kita pun juga sering mengalami hal yang demikian. Begitu sulit untuk mengaitkan satu peristiwa dengan peristiwa lain yang terjadi di dalam kehidupan kita. Atau saat kita mengupayakan yang terbaik untuk orang-orang yang kita kasihi, tetapi ternyata Tuhan memilih untuk memanggilnya berpulang. Atau saat kita mulai merasa frustrasi, merasa doa-doa kita seolah tidak dijawab oleh Tuhan. Di saat-saat itu, hati kita merasakan kesunyian. Sunyi sekali. Meski mungkin kita berada di tengah keramaian. Saudara, Sabtu Sunyi hadir bukan tanpa makna. Sekalipun kita lebih mengingat dan mengenal makna perjuangan yang begitu luar biasa di Jumat Agung, atau kemenangan yang begitu membanggakan di hari Paskah. Tetapi Sabtu Sunyi juga memiliki maknanya tersendiri. Hari ini kita akan merenungkan makna itu. Saudara, pada Sabtu yang sunyi, dalam kesunyian kubur itu, ternyata ada yang dilakukan oleh Allah. Yang pertama, Allah merengkuh sunyinya duka. Ya, Allah pun berduka, terdiam bersama dengan kubur yang sunyi. Allah bukan Allah yang hanya bisa bertindak dengan penuh kuasa, tetapi ia juga bisa menyelam dalam lembah duka yang terdalam, sehingga tidak satupun kata terucap. Dia Allah yang mengerti pedihnya duka. Dia Allah yang memberi ruang bagi kita untuk meratap. Karena ia pun mengerti betapa menyesakkan untuk melihat anak tunggalnya menderita hingga mati demi keselamatan dunia yang dikasihi. Maka saudara, kalau kita pernah meratap begitu dalam, percayalah Tuhan merasakan ratapan kita meskipun terkadang ia pun diam. Di saat-saat itu, merataplah. Curahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Merataplah tapi jangan kehilangan iman. Merataplah tapi tetap pegang erat pengharapan. Merataplah tanpa melepas iman dan pengharapan. Di situ kita akan beroleh kelegaan. Sebab Tuhan tidak menolak ratapan kita. Ia mengerti dan ia mau merengkuh kita dalam setiap ratap yang terdalam. Tapi saudara-saudara, Tuhan juga tidak ingin kita tinggal terus-menerus di dalam ratapan demi ratapan. Sabtu Sunyi pun ada akhirnya. Esok hari, kebangkitan membawa pengharapan kemenangan bagi kita untuk melangkah keluar dari sunyinya ratapan di dalam kubur. Allah yang merengkuh sunyinya duka. Ia akan selalu menemani kita, bahkan di lembah-lembah duka yang terdalam. Itu yang Allah lakukan. Yang kedua, saudara-saudara, Sabtu Sunyi mengingatkan kita tentang Allah yang tetap pegang kendali untuk melakukan rencananya. Bahwa untuk menuju kemenangan Paskah itu perlu melewati Sabtu.
hingga nubuat Yesus sebelumnya itu bisa tergenapi. Rombak bait Allah ini dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Meskipun sudah tampak terlambat, sebab Yesus sudah mati, namun ternyata Allah tetap pegang kendali. Ia menjadikan semuanya berarti, melewati sunyinya Sabtu dalam kubur. Lalu bagaimana dengan kita, saudara-saudara, dengan Sabtu sunyi kita? Yang pertama, sebuah ajakan bagi kita, mari terus rasakan kehadiran Allah. Meskipun terkadang ia memang diam, tapi bukan berarti ia tidak hadir. Dalam diamnya, bukankah ia juga menyampaikan sebuah pesan yang kuat? Pesan pengharapan, pesan untuk tetap setia bertahan, pesan bahwa ia tetap sangat dekat dengan kita, menemani kita menuruni lembah duka dan air mata. Pesan bahwa kita tidak pernah sendirian. Mari terus rasakan hadirnya yang penuh cinta dan kuasa. Yang kedua, sebuah undangan untuk terus belajar bersabar dalam rencana Allah. Tetap percaya bahwa Dia pegang kendali. Bersabar menunggu dengan iman. Jangan jalani jalan yang lain hanya karena kita merasa Tuhan diam. Seperti murid-murid itu, mereka tidak mengerti. Mereka merasa begitu sedih, tetapi mereka tetap berkumpul mengingat-ingat perkataan Tuhan Yesus selama ini. Meski dalam pikiran mereka pun dipenuhi dengan ketidakpengertian. Atau dalam perjanjian lama kita juga menjumpai Abraham dan Sarai ketika mereka harus menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan anak. Kita mendapati umat Israel yang harus menunggu 40 tahun sambil terus berjalan sampai mereka masuk tanah perjanjian. Kita juga mendapati dalam perjanjian baru murid-murid yang harus menunggu lagi di Yerusalem setelah Yesus bangkit, setelah Yesus naik ke surga untuk menanti datangnya Roh Kudus. Dan bukankah sekarang pun kita ada di masa penantian itu, menanti kedatangan Kristus kembali. Saudara, kesabaran untuk menanti dalam pengharapan adalah sebuah langkah iman. Sementara kita cenderung hanya memperhatikan perjuangan dan hasil akhir, lalu mengabaikan penantian, Tuhan justru menunjukkan bahwa dalam diamnya ruang penantian itu, Ia hadir. Mungkin dalam diam itulah ada jawaban yang sedang kita nantikan. Saat sama-sama hening, namun menyatu dalam kedekatan yang paling erat. Mungkin dalam heningnya Allah itulah kita sedang dibawa untuk merasakan sukacita hari ketiga. Hingga ketika waktunya tiba, hari kemenangan itu menjadi penuh makna. Saat Allah diam, tetaplah ada dalam jalannya, supaya kita dapat melihat ketika Ia menunjukkan rancangan. Mulai hari ini, saudara-saudara, kita diajak untuk semakin percaya bahwa Allah yang hadir dalam setiap babak kehidupan kita adalah Allah yang peduli. Sekalipun dalam diamnya, itu bukan berarti Ia tidak hadir. Bukan berarti juga Ia tidak berkuasa. Tapi Ia punya waktu yang tepat untuk bertindak. Dengan demikian, terdiam bersama dengan kubur yang sunyi bukan sebuah kekalahan. Bukan juga sebuah kondisi tanpa pilihan. Melainkan sebuah panggilan untuk menyatu dengan hati dan rencana Bapa. Untuk tetap berjalan dengan iman, percaya rancangan Tuhan satu demi satu sedang digenapi dalam hidup kita. Dalam hening dan sunyi, mari tetap melekat kepada Bapa hingga Ia boleh menyatakan rencananya dalam kehidupan kita. Mari menikmati hening dan sunyi ini dalam kelekatan yang begitu dekat dengan Tuhan yang mencintai kita. Hingga penderitaan dan kematian yang dihadapinya boleh menyatukan kita dengan cinta yang begitu besar itu. Kiranya kita boleh merasakan bahwa dalam hening dan sunyi itu pun
ada cinta Allah yang dinyatakan bagi kita. Di saat-saat terberat hidup kita, di hari-hari yang paling menantang sekalipun, Allah ada di sana bersama dengan kita. Tuhan memberkati dan menguatkan kita dalam setiap babak kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang Kau nyatakan begitu luar biasa dalam hidup kami. Lewat saat-saat yang begitu mudah untuk kami mengerti, maupun juga di saat-saat yang begitu berat yang kami sulit untuk pahami. Di mana Tuhan seolah terdiam, di mana hidup terasa begitu sunyi tanpa jawab. Tapi kami diingatkan saat ini, bahwa di saat-saat seperti itu sekalipun, ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami, melewati sunyinya kubur, melewati diamnya hening itu. Kami tetap tidak sendirian. Di tengah semua pergumulan yang kami sedang hadapi saat ini ya Tuhan, Engkau hadir bersama dengan kami. Kuatkan dan teguhkan iman kami selalu, supaya kami tetap berada di jalan. Kekuatan yang dari Tuhan kiranya terus menaungi, mengiringi langkah kami. Pengharapan dan iman kiranya terus menopang kami, sehingga kami tidak terpuruk. Inilah kami Tuhan, biarlah kami diajar untuk menikmati waktu-waktu yang penuh dengan keheningan sekalipun, penuh dengan kesunyian sekalipun. Karena di sana pun ada pesan ilahi yang kuat yang Tuhan sedang nyatakan. Langkah-langkah kami ke depan, kami serahkan dalam tangan. Berkati dan tuntunlah Kau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Helen Aramada yang telah menyampaikan kebenaran firman-Nya. Pada kesempatan ini, sebelum kita menutup morning prayer pada pagi hari ini, mari kita sama-sama pujikan. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap pertolongan-Mu.